Shalom, selamat malam, salam sejahtera buat seluruh jemaat Kolom 1, Gemim Eklesia Sario Titiwungen, dan juga seluruh jemaat Kolom 2, Gemim Eklesia Sario Titiwungen yang malam hari ini akan beribadah, ibadah kolom di rumah masing-masing melalui live streaming yang kita laksanakan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah. Kita mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam ibadah ini supaya kita dapat mengikuti kelangsungan ibadah ini dengan berfokus pada persekutuan bersama Tuhan. Menggunakan tata cara ibadah kolom yang sudah dikirimkan lewat WA ataupun yang ada dalam lembaran kopian. Mari kita mempersiapkan ibadah di malam hari ini. Ibadah kolom tanggal 23 April 2020. Mari kita memulaikan ibadah kolom ini sambil berdiri. Kita melakukan bersama NKB nomor 3, Terpujilah Allah. Terpuji Allah, lah hikmatnya besar, begitu kasihnya tuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Marilah kita tahbiskan ibadah kita. Ibadah Jemaat Gemim Eklesia Sario Titiwungen kolom 1 dan kolom 2 di malam hari ini ditahbiskan dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita masih tetap berdiri, kita lakukan berhimpun semua menghadap Tuhan. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Jemaat disilakan duduk kembali. Marilah kita tunduk seketika di hadapan Allah untuk mengaku dosa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami, Allah di dalam nama Yesus Juru Selamat, kami datang di hadapan hadirat-Mu yang kudus dalam satu persekutuan ibadah kolom yang dilaksanakan di tempat kami masing-masing, baik
di Jemaat Gemim Eklesia Kolom 2 maupun di Jemaat Gemim Eklesia Kolom 1. Kami telah hadir di sini melalui ibadah yang dilaksanakan melalui live streaming. Tuhan Allah menolong kami, menguduskan kami dari setiap dosa dan kesalahan kami. Engkau Allah yang adalah sumber keselamatan kami, menyucikan kami dari semua pelanggaran dan kelemahan kami. Tuhan, layakkanlah kami untuk beribadah kepadamu. Oleh darah Yesus Tuhan kami yang dikorbankan di kayu salib, biarlah menjadikan kami kudus dan layak di hadapan-Mu. Kudus dan layak dalam persekutuan yang beribadah kepadamu. Maka terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengampuni dan yang menghidupkan kami. Amin. Mari kita sambut pengakuan dosa dengan melakukan bersama Kidung Jemaat nomor 36, dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi berita anugerah Allah bagi kita semua dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat, di malam hari ini Tuhan, kami kembali persekutuan beribadah di hadapan-Mu. Kami berada di tempat kami masing-masing, namun hati dan kehidupan kami disatukan di dalam iman kepadamu. Sebagai jemaat kolom 1 dan jemaat kolom 2, Gemim Eklesia Sario Titiwungen, persekutuan ibadah kolom lewat siaran live streaming. Kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Tuhan,
Engkau yang adalah firman yang hidup, yang menghidupkan kami oleh darah Yesus yang dicurahkan. Engkau yang memberi pengharapan keselamatan melalui keselamatan lewat peristiwa kebangkitan-Mu. Maka kami hendak menikmati karya kebangkitan-Mu lewat persekutuan dengan firman-Mu. Maka Tuhanlah yang berbicara kepada kami. Melalui hamba-Mu, biarlah firman diberitakan, firman didengarkan, firman dimengerti, dan firman dilakukan dalam kehidupan nyata. Demi Kristus Yesus, kami firman-Mu. Amin. Marilah kita membaca Alkitab dari kitab Perjanjian Baru, kitab Injil Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20 dibaca mulai ayat 11 hingga ayat 18. Yohanes 20 ayat 11 hingga 18. Kalau kita sudah menemukan bagian Alkitab ini, mari kita membacanya bersama-sama dengan suara yang kedengaran. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Kita mulai. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjelam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah firman Tuhan jadi bahan perenungan kita dalam ibadah di malam hari ini. Mari kita menyambut pembacaan firman Tuhan dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 49, Firman Allah, Jayalah. Firman Allah, jayalah, sampai ujung dunia.
Tuhan. Jemaat kolom 1 dan kolom 2 Gemim Eklesia Sarioti Tiwungen, semuanya saya sapa saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus. Ketika kita kehilangan orang yang sangat kita kasihi, pasti akan ada rasa sedih yang menguasai kehidupan kita. Ekspresi Tuhan yang kita alami, bahkan manusia pada umumnya banyak kali diungkapkan lewat menangis. Walaupun memang tidak selamanya orang menangis itu karena sedih. Karena ada juga orang menangis karena terharu bahagia. Namun bagian Alkitab yang kita baca pada saat ini menggambarkan tentang kesedihan seorang pengikut Yesus yang bernama Maria Magdalena. Ketika ia bersama dengan beberapa murid Yesus yang lain datang mengunjungi kubur Yesus, maka mereka mendapati bahwa mayat Yesus sudah tidak di situ. Penulis kitab Injil Yohanes mengatakan bahwa setelah Maria ditinggal oleh teman-teman yang lain, maka menengok ke dalam kubur, ia menjenguk ke kubur itu sambil menangis. Karena apa? Dia tidak mendapatkan Yesus atau mayat Yesus yang sedang ia cari. Justru bagian Alkitab menceritakan bahwa dia melihat di dalam kubur itu hanya ada malaikat-malaikat yang kemudian menyapa dia dengan pertanyaan, "Mengapa engkau menangis?" Jawabannya jelas. Hal itu diakibatkan tidak ditemukannya mayat Yesus di kuburnya. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, kita dapat membayangkan betapa sedihnya seorang Maria waktu itu. Dapat melihat mayat Yesus di kuburnya, walaupun kita tidak tahu apa yang akan ia lakukan sesudah ia mendapati mayat Yesus. Tetapi yang pasti bahwa itu tidak menjadi kenyataan. Karena itu dia merasa sangat sedih. Dan belum terselesaikan rasa sedihnya setelah menjawab pertanyaan dari para malaikat. Firman Tuhan menceritakan bahwa ia menoleh ke belakang dan ia melihat bahwa ada seorang lain yang berdiri di situ. Dan orang bertanya dengan pertanyaan yang sama. Dikatakan dalam pembacaan kita bahwa itulah Yesus. Walaupun pada waktu itu Maria belum dapat mengenalnya. Bahkan pembacaan kita menjelaskan dalam kesedihannya ia menyangka bahwa orang itu adalah penunggu taman dan karena itu dia berpikir bahwa penunggulah yang telah mengambil mayat Yesus. Sehingga Maria meminta kepadanya kalau mungkin tunjukkan kepadanya di mana penunggu taman itu membawa mayat Yesus supaya Maria dapat mengambilnya. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, sesudah apa yang terjadi di mana dia menyangka bahwa ada orang lain, dia melihat bahwa ada orang lain yang juga hadir di situ, walaupun dia belum menyadari bahwa sebenarnya itulah Yesus yang
sedang ia cari, maka bagian Alkitab menceritakan ada sapaan dari orang itu. Dia menyebut nama Maria dengan jelas. Maria. Dan Alkitab menceritakan bahwa mendengarkan namanya disapa oleh laki-laki itu, maka Maria berpaling ke arah asal suara itu. Dan kemudian Maria dapat mengenali bahwa orang itu bukanlah penunggu taman. Dengan serta-merta Maria berkata, Rabuni, yang berarti guru. Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, Alkitab menceritakan bahwa setelah ada sapaan yang menyapa Maria, baru kemudian dia berpaling yang memberikan satu penjelasan bahwa sebelum ia mendengarkan suara itu, dia tidak memberi perhatian khusus kepada orang yang dia lihat. Dia tidak memperhatikan dengan seksama sehingga mengakibatkan dia menyangka, dia mengira penunggu taman. Nanti setelah ada sapaan, namanya disebut dengan jelas, barulah kemudian dia berpaling, dia melihat dengan jelas, dia mengenali bahwa itulah gurunya, itulah Tuhannya, itulah Yesus yang sedang ia cari. Dia tidak lagi terbaring dalam bentuk mayat yang tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi yang dilihat oleh Maria adalah gurunya yang menyapa dia dengan penuh kasih, yang kemudian ingin dia sentuh. Tetapi Yesus melarang dia, karena Yesus mengakhiri pembacaan kita bahwa aku belum pergi kepada Bapa. Jadi Maria belum dapat menyentuhnya. Tetapi satu tugas yang diberikan oleh gurunya, oleh Tuhannya, yang adalah Yesus yang bangkit itu, supaya Maria pergi menyampaikan peristiwa itu kepada murid-murid yang lain. Dan Alkitab menjelaskan bahwa Maria pergi mengatakannya. Dia dengan sukacita menyampaikan bahwa telah melihat Tuhan. Ayat terakhir pembacaan kita. Aku telah melihat Tuhan. Dan itulah yang diberitakan oleh Maria kepada murid-murid yang lain. Dan berita itulah yang telah sampai kepada saya dan saudara-saudara, bahwa Tuhan yang dipercaya oleh murid-murid pada waktu itu, Yesus yang mati dan bangkit dari antara orang mati, telah menyapa Maria, telah dilihat oleh Maria, dan telah menjadi bukti bagi Maria bahwa dia hidup. Dan peristiwa kehidupannya itu, itulah yang menjadi pokok berita sehingga orang dapat menjadi percaya kepadanya. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, dari keseluruhan bagian Alkitab yang kita baca malam hari ini, ayat 11 hingga ayat 18, saya terkesan untuk memberi beberapa catatan khusus dalam 3 ayat, pasal 20 khususnya ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Saya baca kembali. Berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru.
catatan-catatan yang dapat kita lihat dari bagian Alkitab ini tentang bagaimana Maria dalam situasi sedih oleh karena apa yang ia harapkan waktu itu belum menjadi kenyataan, maka dia tidak mampu untuk dapat melihat secara jelas orang yang ada di sekitarnya. Kesedihan yang ia alami telah menutup kenyataan di mana dia dapat melihat Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Nanti ketika sapaan lembut Yesus disampaikan ke Maria, maka kemudian Maria berpaling yang memberi satu keterangan seperti yang sudah saya katakan tadi, menjelaskan tentang bagaimana ungkapan berpaling mengatakan bahwa dia melihat dengan seksama, dengan teliti, dengan jelas ke arah suara itu. Maka ketika dengan jelas dia memperhatikan, dia melihat bahwa itulah gurunya, Rabuni, Tuhannya, Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Dan bagian Alkitab ini memberi penjelasan kepada kita bahwa Yesus yang bangkit dari antara orang mati itu memberi sapaannya kepada orang-orang yang datang kepadanya untuk kemudian memberikan satu perubahan dari keadaan yang penuh kekhawatiran, dari keadaan yang diliputi dengan ketakutan, tetapi sapaan lembut Yesus telah merubah segala sesuatu. Dan perubahan itu terjadi ketika sapaan itu diperhatikan. Ketika sapaan itu maka kemudian jelaslah terlihat bahwa Yesus itu telah bangkit dari antara orang mati. Dia hidup, dia tidak terbaring lagi di kuburnya, tetapi dia hidup dan dia akan pergi kepada Bapanya untuk kembali kepada murid-muridnya menyatakan segala yang sudah difirmankan sebelumnya. Bagian Alkitab ini memberi penjelasan kepada kita bahwa memperhatikan apa yang disampaikan oleh Yesus adalah sesuatu hal yang penting dan dapat menjadikan kita mengalami suatu perubahan dari keadaan yang tidak menyenangkan kepada suatu keadaan yang membawa sukacita. Mendengar sapaan Yesus dan memperhatikannya merubah kehidupan Maria dari kesedihannya pada satu sukacita dan semangat untuk memberitakan tentang kebangkitan Yesus. Maka catatan ini menjadi perenungan bagi kita sebagai warga masa-masa sulit sekarang ini. Mungkin kita tidak menangis seperti Maria, tetapi kita sedang berada dalam kesedihan. Kita sedang berada dalam kekhawatiran. Kita sedang berada dalam ketakutan di tengah-tengah suasana situasi kehidupan di dunia yang sedang mengalami pandemi COVID-19. Kita harus tinggal di rumah. Kita harus beribadah seperti sekarang, tidak bertemu satu dengan yang lain. Di tengah-tengah kemelut yang kita alami ini, maka Yesus yang bangkit dari antara orang mati menyapa kita. Menyebut nama kita masing-masing. Seperti yang diberikan kepada kita. Dan kalau kita tidak memperhatikan sapaan itu dengan jelas, kita tidak mendengarkan, maka kita tidak akan bertanya sehingga tidak akan ada perubahan apa-apa. Tetapi seperti Maria mendengarkan sapaan Yesus, dia berpaling, memperhatikan, mendengarkan, maka dia tahu jelas Yesus hadir dan mampu merubah kesedihannya menjadi satu sukacita. Maka sapaan Yesus di masa-masa sulit, sapaan firman-Nya kepada kita diajak untuk membuat kita berpaling kepada bahwa suasana sedih, suasana duka, suasana kekhawatiran tidak lagi menguasai kita untuk menghalangi kita berpaling kepadanya, tetapi kita betul-betul kita kepada firman yang disampaikannya, maka kemudian kita akan mendapatkan satu perubahan di mana kita mengingat bahwa Dia
sudah bangkit dari antara orang mati, menyapa kita dan memberi kepada kita suatu semangat baru untuk melangkah walaupun kita ada dalam pergumulan. Tetapi kebangkitan Kristus menyatakan kepada kita bahwa Dia telah menang. Dan orang yang mendengarkan Dia, orang yang berpaling kepadanya, mengarahkan perhatian dan kehidupannya kepada Tuhan yang bangkit, berserah kepada kuasa dan kemahakuasaan Tuhan, maka mereka akan mengalami satu perubahan yang besar. Situasi kehidupan yang diliputi kemelut dengan berbagai kesedihan, dengan berbagai tekanan, dengan berbagai ketakutan, tetapi berpaling kepada Yesus, percaya kepadanya, memungkinkan kita untuk melihat bahwa kuasa kebangkitannya menyelesaikan segala sesuatu. Sehingga walaupun pergumulan itu tetap ada, tetapi kita akan pergi dengan semangat untuk menyampaikan bahwa Dia hidup. Dia telah berbicara kepada kita melalui firman-Nya bahwa tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang tidak terselesaikan oleh kuasa Allah. Bahwa kuasa maut sekalipun dapat dikalahkan oleh Yesus. Maka tidak ada sesuatu masalah di dunia ini yang tidak terkalahkan dan tidak terselesaikan oleh Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Yang perlu ada hanyalah memberi perhatian, mendengarkan Dia, percaya kepadanya, dan melakukan semua yang maka walaupun kita masih ada dalam keterbatasan karena situasi dan kondisi di sekitar kita, tetapi sukacita surgawi akan terus menyemangati kita untuk melangkah karena bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyambut perenungan firman dengan melakukan pengharapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus Dia harapanku. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mempersiapkan persembahan untuk dipersembahkan bagi Tuhan, untuk pekerjaan pelayanan Tuhan, maka saat ini marilah kita mempersembahkan syukur kita itu, sambil kita mempersembahkannya, kita melakukan Tuhan Yesus adalah penabur, NNBT nomor 37. Tuhan Yesus adalah penabur, tabur benih di ladang dunia. Disiramnya sampai tumbuh subur, dari kuncup berbuah mulia. Kita ini benih yang ditabur, tak di batu pun semak duri, tapi di dalam
Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk pada syafaat. Mari kita mempersiapkan kehidupan kita. Kita berfokus pada persekutuan yang berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Tuhan kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Di malam hari ini, dalam segala keterbatasan-keterbatasan, di tengah-tengah lingkungan kehidupan kami, Engkau perkenankan kami untuk dapat beribadah kolom, walaupun kami melakukannya dari rumah kami masing-masing. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena doa dan pujian kami boleh nyatakan, kami boleh mendengarkan firman, dan kami boleh memberi persembahan. Semuanya terjadi karena perkenananmu, maka biarlah semuanya dikuduskan di hadapanmu, supaya persekutuan kami, baik jemaat kolom 1 maupun jemaat kolom 2, Gemim Eklesia Sariote Tiwungan, akan menjadi persembahan kami bagi kemuliaan namamu. Firman yang kami dengar melalui persekutuan ini, kiranya menjadi kekuatan bagi kami di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan. Kami tetap selalu yakin dan percaya bahwa sapaan Tuhan dengan lembut menyapa kami. Dalam situasi yang kami alami, Tuhan menyapa kami, memberi kepada kami kekuatan. Hentikan segala kemelut kehidupan kami dengan sukacita sorgawi karena peristiwa kebangkitan Kristus yang menyatakan kemenangan-kemenangan. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa, memeteraikan firman-Mu, kami hidup oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami pun boleh mengumpulkan persembahan yang sebagaimana kami lakukan sesudah ibadah, kami akan mengumpulkan bersama melalui pelayan khusus. Tuhan Allah menguduskan semua yang sudah kami persiapkan ini. Tuhan yang menjadikan persembahan kami menjadi Allah Tuhan yang dapat menopang pekerjaan-pekerjaan yang membawa kemuliaan bagi namamu. Membawa berkat dalam kehidupan banyak orang. Dan biarlah Tuhan yang terus memberkati kami dalam kehidupan kami. Tingkap-tingkap langitmu terus Engkau bukakan bagi kami. Supaya apa yang kami lakukan dapat menjadi alat yang membawa berkat dalam kehidupan kami. Kami menyadari banyak kesulitan kami hadapi di masa-masa sekarang. Banyak di antara kami yang harus dirumahkan karena kondisi di sekitar kami. Tuhan, biarlah semuanya ini akan berlalu supaya dalam saat yang Engkau perkenan kami dapat bekerja kembali dan kami dapat memperoleh hasil-hasil dari pekerjaan. Tetapi saat ini kami dapat melakukan hal-hal yang menjadi berkat mulai dari rumah kami masing-masing. Karena itu tolonglah kami semua supaya kami tetap untuk terus bekerja dan melakukan aktivitas kami. Walaupun itu semua terbanyak kami lakukan dari rumah kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Engkau Allah memberkati pelayan khusus yang ada di jemaat kolom 1 maupun pelayan-pelayan khusus yang ada di jemaat kolom 2. Penatua dan Syamas, baik Penatua dan Syamas kolom maupun Penatua Bipra. Tuhan, Engkau beri semangat kepada mereka untuk tetap dapat melakukan tugas-tugas mereka. Di tengah-tengah keterbatasan yang ada, Engkau beri sukacita iman kepada mereka. Sehatkan mereka, kuatkan mereka. Dan biarlah mereka dapat menjalani kehidupan bersama dengan keluarga. Dengan terus diberkati dan dengan terus melayani Engkau. Engkau Allah memberkati koordinator-koordinator Bipra yang ada. Biarlah kiranya seluruh koordinator Bipra dapat menjalankan tugas mereka menopang pelayanan. Maka pelayanan tidak akan berhenti dalam situasi sulit ini. Karena Tuhan menopang kami. Dan Engkau Allah yang memungkinkan kami untuk terus melayani jemaat-Mu dalam doa, dalam pelayanan firman, supaya walaupun melalui alat-alat yang kami gunakan, bukan secara langsung, tetapi pelayanan tetap dapat berlangsung dan kami tetap bertumbuh di dalam iman yang sungguh kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau Allah memberkati seluruh anggota jemaat kolom 1
seluruh anggota jemaat kolom 2, mulai dari anak-anak kecil, remaja, pemuda, bahkan mereka yang telah lanjut usia. Biarlah kiranya mereka tetap terpelihara, mereka tetap dikuatkan, disehatkan di dalam Engkau. Kuasa sakit penyakit yang banyak menguasai di saat-saat sekarang ini. Karena penyebaran Tuhan Allah patahkan di dalam nama Yesus. Biarlah kami boleh bersatu hati untuk melawan virus ini. Kami hidup sebagaimana aturan-aturan yang berlaku, maka kami akan tetap sehat, kuat, diberkati. Karena Tuhan berkenan kepada kami semua. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk anggota jemaatmu yang bersuka cita oleh berbagai-bagai sebab. Tuhan kuduskan kesukacitaan mereka. Bagi yang merayakan ulang tahun, Tuhan berkati mereka di usia yang baru supaya mereka tetap merasakan bahwa pemeliharaan Tuhan tidak pernah berkesudahan bagi mereka. Beri umur panjang, beri damai sejahtera. Engkau Allah memberkati saudara-saudara kami yang dalam pergumulan. Christine Tarima Pasman, Bapak Kristianus Sirambang. Mereka berada dalam ketidakberdayaan karena sakit. Tuhan, Engkau Allah yang memberi kepada mereka kekuatan dan penghiburan di masa-masa sulit menanggung derita sakit. Tuhan, dalam pertolongan-Mu kiranya mereka dipulihkan, disembuhkan, dan biarlah kiranya mereka akan terus menikmati kasih dan rahmat-Mu. Mereka akan merasakan bahwa dalam pergumulan sekalipun mereka tetap dikasihi oleh Tuhan. Berkati keluarga mereka masih melayani mereka dengan sukacita iman, supaya bersama-sama kasih dan rahmat-Mu dapat teralami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami, Engkau Allah yang terus melawat kehidupan kami, Engkau Allah yang terus menopang kami, Engkau Allah yang terus menjaga kami. Engkau Allah yang memberkati gerejamu untuk terus memberitakan tentang kabar sukacita kebangkitan Kristus yang menyelesaikan segala persoalan di dunia ini. Biarlah semakin banyak orang yang mendengarkan berita ini dan semakin banyak orang yang percaya kepadamu. Gereja Masei Injili di Minahasa sampai di Jemaat Gemim Eklesia Sario Titiwungan kiranya terus diberkati di dalam Engkau. Diberkat pemerintah kami yang berupaya untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan, melawan penyebaran COVID-19. Tuhan beri hikmat kebijaksanaan kepada pemerintah kami untuk dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Dan Engkau Allah beri kerjasama kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama dengan pemerintah saling menghargai, saling menghormati, saling membangun dalam rangka melawan COVID-19 yang menyebar. Semakin banyak orang yang terpapar akan disembuhkan dan semakin banyak orang yang dibentengi. Semua orang mengalami pertolongan daripadamu, terbebas dari sakit penyakit, dan biarlah damai sejahteramu melingkupi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk segala pertolongan-Mu. Dalam penjadwalan jemaat kolom ibadah seharusnya berlangsung di rumah Ibu Faralisa Mokodompit. Namun kami hanya dapat melakukannya di rumah kami masing-masing. Berdoa untuk Ibu Faralisa Mokodompit bersama dengan seisi keluarganya, diberkati kiranya mereka dalam pengharapan kepadamu. Mereka dalam kehidupan mereka seutuhnya, jadikan mereka sebagai keluarga yang terus takut akan Tuhan dan terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Semua yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil, dan biarlah damai sejahtera-Mu melingkupi kehidupan keluarga dari Ibu Faralisa Mokodompit. Terima kasih Bapa di sorga, semua keluarga yang ada di jemaat kolom 1, semua keluarga yang ada di jemaat kolom 2, kami taruh dalam tangan Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Terpuji namamu Tuhan, segala rencana kehidupan kami selanjutnya, kami tetap taruh di dalam Engkau. Kami tetap tinggal di rumah mendatangkan kebaikan, dan kami percaya Tuhan menyatakan perkara-perkara yang luar biasa, membawa sukacita bagi kami. Ini kami yang berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami untuk berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu Saudara, kita tiba di akhir ibadah kita, mari kita berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 194, Dikau bangkit. Dikau yang bangkit, Maha Mulia, Dikaulah abadi dan megah. Turun malak sorga, putih cemerlang, kubur di abu